Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok C06 yang beranggotakan saya Afifa Azhara dengan NIM 149, Rama Rizkia Muhammad dengan NIM 100, Valerian Ageng Nugroho dengan NIM 103, Valerian Susanto dengan NIM 121, dan Ali Hanafiah Hidayat dengan NIM 122. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bagaimana cara pembuatan gantungan kunci mulai dari milestone 1 sampai dengan milestone 6. Nah, gimana sih keberjalanan alur praktikum selama 1 semester ini? Jadi yang pertama ada pembuatan desain produk dan desain cetakan, lalu ada rancangan fabrikasi dan perakitan komponen, dilanjutkan dengan tes produksi di bengkel LSP, dan ada additive manufacturing dengan menggunakan teknologi 3D printing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan desain CAD produk dan desain cetakan. Di sini kelompok kami dengan kelompok C01 membuat alternatif 4 produk, yaitu ada desain gitar, desain logo Instagram, desain paus, dan desain tulisan TIC24. Selanjutnya dari asistensi yang telah dilakukan pada milestone tersebut, didapat draft 3 yang dipilih yaitu desain bentuk paus, namun dimodifikasi menjadi desain bentuk lumba-lumba. Perubahan ini dilakukan karena pada desain awal terdapat lengkungan kecil yang berpotensi menyulitkan proses pancing, sehingga desain disesuaikan dengan batasan manufaktur. Selanjutnya di sini ada desain CAD cetakan. Di sini kelompok kami membuat punch and disk bagian forming, ada disk elektrode, ada punch emboss, ada punch piercing, dan disk emboss. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah drawing komponen produksi. Yang pertama adalah drawing produk yang kami pilih, yaitu adalah di slide ini terdapat berbagai view, yaitu asymmetric view, right view, top view, front view, dan bottom view dari lumba-lumba kami. Selanjutnya adalah di bagian front terdapat section view untuk memperjelas bagian dimensi-dimensi tersebut yang dapat dilihat di layar. Dapat juga dimensi dari bottom view-nya dan ukuran panjang, lebar, tinggi, dan lain-lain. Pertama yaitu ada partnya. Pertama adalah punch and dice, yaitu adalah dice emboss dengan berbagai view yang terdapat pada slide ini, yaitu top view, isometric view, front view, dan right view. Dan terdapat juga berbagai view lain yang diberikan dimensi-dimensi yang jelas, yaitu sebagai terdapat juga diameternya, section view, serta detail view. Di sini juga terdapat berbagai dimensi-dimensi lain serta dengan datum yang kami tambahkan dan detail view lainnya. Kedua yaitu adalah dice emboss electrode. Ya, di slide ini terdapat berbagai view, yaitu asymmetric view, top view, front view, right view, dan bottom view. Pada saat ini dijelaskan juga terdapat selection view untuk memperjelas bagian dimensi-dimensi tersebut. Selanjutnya adalah punch emboss, di mana terdapat view yaitu asymmetric view, top view, dan front view. Diberikan juga datum serta detail view diberikan, selection view untuk memperjelas bagian dimensi-dimensi bagian dalam di mana ada ruang di dalamnya. Terdapat juga section view untuk memperjelas bagian dimensi dan diameter-diameter dari lingkaran terdapat di sana. Terakhir yaitu adalah punch piercing. Pada saat ini terdapat view yaitu ada asymmetric view, top view, front view, dan right view. Diperjelas juga bagian dimensi yaitu terdapat diameter dari ukuran-ukuran silinder yang telah kami buat dan datum yang sudah disediakan. Dan mungkin sampai sini aja penjelasan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tahapan rancangan fabrikasi dan perakitan komponen. Pertama-tama, kami menyusun lembar rencana proses atau RRP yang dapat memberikan perencanaan yang jelas mengenai urutan operasi, waktu pekerjaan, serta penggunaan mesin dan alat. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri terdapat tabel urutan operasi dari part dice emboss, yang jika parameter-parameter dari operasi tersebut dimasukkan ke dalam tabel perhitungan RRP pada gambar sebelah kanan, maka kita dapat mendapatkan nilai waktu tiap-tiap operasi. Selanjutnya ditampilkan LRP dari part-part lainnya. Pada saat ini ditampilkan drawing assembly dari mesin forming. Dan dari drawing assembly ini kita dapat menyusun assembly chart yang dapat memberikan gambaran secara jelas urutan perakitan dari tiap-tiap part hingga menjadi satu mesin utuh. Selanjutnya adalah penyusunan operational process chart atau OPC. Dalam pembuatan OPC, penyusunan tahapan proses dilakukan dengan mengacu pada LRP yang telah dibuat sebelumnya, sebagai dasar penentuan waktu dan urutan proses. Selain itu, urutan proses perakitan pada OPC juga disesuaikan dengan assembly chart. Berdasarkan perhitungan dari OPC, total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses manufaktur adalah 57.142,01 detik atau setara dengan 15,87 jam. Baik, selanjutnya adalah tes produksi. Untuk yang pertama adalah produksi cetakan. Jadi di hasil manufaktur produksi cetakan ini, proses machining itu terdiri dari milling, drilling, dan tapping yang memenuhi toleransi desain.
Lalu untuk hasilnya permukaannya itu cenderung rata, lalu posisi lubang bautnya akurat, serta dudukan insert die-nya presisi. Namun terdapat bekas pengerjaan mesin, namun itu tidak mempengaruhi alat. Jadi secara keseluruhan, desain manufaktur dan assembly telah memenuhi spesifikasi produksi. Lalu selanjutnya adalah produksi produk akhir. Di sini ada dua proses, yaitu blanking dan forming. Untuk blanking, ini adalah tahap awal pemotongan plat logam menggunakan punch and dice. Lalu dia bagian terpotongnya menjadi produk utama, sedangkan sisanya menjadi scrap. Lalu untuk proses selanjutnya adalah proses forming. Di sini tahap lanjutan untuk mengubah bentuk blank dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi, lalu dilakukan dengan menekan logam hingga melewati batas elastis tanpa mengurangi massa material. Oke, selanjutnya adalah alternatif produksinya. Oke, yang pertama adalah perancangan produk additive manufacturing. Di sini menggunakan 3D printing, yang dimana file SolidWorks ini dikonversi menjadi STL dari SolidWorks. Lalu dari file STL ini diimpor ke FlashPrint, lalu diatur posisinya dari rotasi dan dimensi model, lalu penyesuaian dimensi ini dengan mematikan uniform scaling dan mengatur ketebalan sumbu Z menjadi 4 mm. Lalu file tersebut disimpan dengan format GX dan siap dicetak di alat mesin FlashForge Adventurer 3. Lalu ada hasil produknya, yang dimana proses 3D printing ini menggunakan FlashForge Adventurer 3 selesai dalam waktu sekitar 40 menit dan menghasilkan 3 part dari 3 kelompok yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya analisis, di mana analisisnya kami temukan selama praktikum terdapat beberapa kendala dan insight baru ya, seperti kendala eksternal dan internal, di mana tenggat waktu modul dan tugas itu berdempetan dengan mata kuliah lain. Lalu ada kendala internal, di mana kendala internal ini muncul akibat kurangnya komunikasi yang optimal antar anggota di kelompok, karena ada anggota yang sulit dihubungi. Kemudian ada perbedaan LRP dan produksi aktual, yang mana ini mempengaruhi OPC dan AC juga, karena waktu yang tertera pada OPC itu tidak sesuai dengan assembly ya. Lalu ada perbedaan metode produksi di mana ternyata mesin yang digunakan itu mempengaruhi hasil ya. Untuk patch and dice itu menghasilkan produk yang presisi dan kuat, sedangkan untuk 3D printing dia menghasilkan detail yang lebih kompleks, akan tetapi permukaannya lebih kasar. Kemudian ada keterbatasan mesin di mana 3D printing mengalami staircase effect, yang mana nanti permukaannya itu menghasilkan permukaan yang kasar dan mempengaruhi estetika. Lalu ada clearance pada punch and die. Jika clearance di set terlalu kecil, itu menyebabkan gaya potong yang besar ya. Yang mana nanti alatnya mudah aus dan juga umur alat tidak panjang. Sehingga kesimpulannya bahwa praktikum berhasil mengintegrasikan tahapan desain CAD, perancangan punch and die, sehingga produksi gantungan kunci dengan hasil yang sesuai spesifikasi. Akan tetapi terdapat beberapa keterbatasan teknis dan waktu selama praktikum. Terima kasih.